Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah karena pada siang hari ini di mana orang-orang pada bersantai untuk melakukan aktivitasnya, untuk tamasya dan lain-lain sebagainya, akan tapi Allah memberikan anugerah kepada kita sehingga kita dianugerahkan kekuatan untuk disibukkan dengan belajar ilmu agama. Ini adalah sesuatu maaf Pak, saya ada taklim saya, maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menyibukkan diri pada ketaatan kepada Allah dengan cara belajar ilmu agama. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah rukun sholat. Rukun sholat yang keempat itu adalah membaca Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah itu sekali lagi ada persyaratan-persyaratannya di dalamnya. Persyaratan-persyaratan di dalamnya. Kemarin kita jelaskan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu harus menjaga pertama adalah Bismillah membaca Al-Fatihah. Jadi Bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Itu yang harus kita ketahui, berarti ada 7 ayat. Kemudian kemarin kita juga jelaskan tasydid, syiddah yang ada dalam Al-Fatihah, yang jumlahnya ada 14, itu juga harus kita baca semuanya. Jangan sampai kita tidak membacanya. Kemudian juga kemarin kita jelaskan bahwasanya syarat dalam membaca Al-Fatihah juga bersinambungan ataupun mualah. Jadi tidak ada jeda. Yang jedanya tersebut itu lebih daripada tarikan satu nafas. Kalau itu tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarat. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian syarat-syarat berikutnya dalam membaca Al-Fatihah itu juga makharijul huruf. Ini yang kita jelaskan. Makharijul huruf itu juga harus benar-benar terjaga. Bagaimana kita mengucapkan hamzah? A'udzu, 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 ya kan? A'udzu. Jadi masing-masing ada tempat masing-masing. Hamzah tempatnya itu adalah tenggorokan bagian bawah. Hamzah itu tempatnya itu ada di tenggorokan bagian bawah. Begitu juga hak besar. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau kita membaca a'udzu umpamanya, a'udzu. Jadi seharusnya jadinya a'udzu, dibolak-balik. Dibalik
Jadi ain seharusnya di tengah tenggorokan. Jadi kalau umpamanya kita seumpamakan ini tenggorokan. Jadi kalau makhraj ain dengan ha itu di tengah. Di tengah. Hamzah dengan ha itu ada di bawah. Kemudian yang kha dengan ghain itu ada di atas. Itu jangan dibolak-balik. Itu adalah tempat daripada makhraj yang ada di tenggorokan. Sehingga kita kalau mengucapkan A-nya itu juga harus apa? A-nya itu juga harus murni. A, bukan O, bukan E. Saya akan baca dulu. Baca contoh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ro itu yang saya dengar dari rekaman-rekaman itu, ro itu jadi ro itu sifatnya adalah takrir. Ro itu mempunyai sifat takrir. Artinya takrir itu bergetar begini. Begitu. Tapi kata ulama, nahnu na'rifuha la lina'mala biha. Jadi kita mengetahuinya itu bukan untuk melakukannya. Walakin linajtanibaha. Akan tapi supaya menjauhinya. Artinya, kalau kita membaca Ar-Rahman, sebagian ada yang benar. Itu bukan Ar-Rahman, bukan begitu, bukan bergetar. Jadi memang sifatnya bergetar, ro-nya itu. Tapi kita mengetahuinya itu bukan dilakukan supaya kita kendalikan, supaya tidak bergetar begitu. Makanya pengucapan yang benar itu bukan Ar-Rahman, bukan. Tapi Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, bukan an'amta, bukan. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi yang perlu diperhatikan dari banyak-banyak rekaman itu, terutama itu adalah ro. Kemudian ha. Ha itu tempatnya di mana tadi? Tenggorokan bagian tengah. Banyak yang membaca ha itu bagian bawah. Iya, mau maksudnya atau kebalikannya. Ada yang membaca seharusnya alaihim, bukan ngalaihim. Ingat, bukan ngalaihim. Kalau maaf ya, kalau kalau ain, kalau istilah orang Jawa itu ngain sapi, itu tidak benar itu. Jadi yang benar itu adalah ain, bukan ngain. Ain tapi bukan ngain. Jadi istilah Jawa itu ada namanya ngain sapi. Jadi kayak seperti begitu, ngalaihim. Bukan, itu nggak benar itu. Jadi yang benar itu adalah alaihim. Jadi mana makhrajnya, tempat keluarnya itu adalah tengah tenggorokan. Itu adalah tengah tenggorokan. Itu tengah tenggorokan. Aslinya ini harusnya satu-satu ini. Satu-satu kita coba
Tapi untuk lebih efektif, kalau menurut saya itu apa? Itu nanti di rekaman-rekaman yang sudah dikirimkan, itu nanti akan saya koreksi. Kalau bisa sih supaya izin sama Mbak Aga itu, kalau bisa yang ikut serta itu langsung sama saya. Supaya apa? Supaya enggak langsung ada 3 orang, jadi saya kemudian admin, kemudian habis itu dikirimkan lagi, itu kan terlalu terlalu lama. Jadi nanti langsung dikirimkan ke saya, kemudian nanti langsung saya koreksi, oh ini kurang, kemudian nanti dibenarin. Jadi kalau umpamanya katakan kalau kita ingin mengetahui daripada tempat makhraj masing-masing, itu dikasih huruf yang kita inginkan. Huruf umpamanya hamzah. Kemudian habis itu kita letakkan huruf yang mati setelahnya. Jadi kalau umpamanya kita ingin mengetahui hamzah, maka kita jadikan 2 huruf. Yang pertama hidup, yang setelahnya itu mati. Seperti kita ingin mengetahui huruf kha, kita letakkan hamzah umpamanya. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Jadi dengan ada 2 ini, yaitu yang pertama hidup, kemudian yang kedua yang kita inginkan makhrajnya itu mati, itu insya Allah kita bisa mengetahui benar-benar keluar dari makhrajnya masing-masing atau tidak. Jadi saya ulangi lagi supaya diteliti semuanya, supaya benar-benar sholat kita itu sah, supaya benar-benar sholat kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi, lillahi ta'ala ya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu, bukan a'udzu, bukan a'udzu. Jadi a itu di bawah, agak ke atas sedikit. A'udzu. Zal itu ujung lidah. Zal itu mana? Itu adalah ujung lidah pada pertemuan ujung gigi seri atas dan bawah. Jadi kalau umpamanya gini ya. Ini apa? Ini adalah mulut. Ini mulut. Kemudian di sini ada lidah. Jadi begini. Jadi umpamanya begini, kemudian di sini jadi di sini ada gigi seri itu sini, yang bagian depan itu. Lah, ujung lidah, kemudian pertemuannya adalah ujung gigi seri atas dengan bawah pertemuannya, maka itu adalah makhraj zal. Zal, kemudian zo itu kan, kemudian sa itu sama. Mana? Yaitu ujung lidah ini, kemudian apa? Bertemu dengan gigi seri atas dan bawah. Zal. Kemudian sa juga bisa begitu. Sa. Kemudian zo juga begitu. Zo. Cuma sifatnya yang beda nanti. Yang penting kita mengeluarkan makhrajnya itu dengan benar. Jadi a, o, hamzah, a itu adalah di bawah. Jadi kalau ini tenggorokan, maka di bagian bawah. Kemudian o itu lari ke atas. Di atasnya au. Jadi tenggorokan tengah. A'udzu. Zal itu adalah ujung lidah besertaan pertemuan antara ujung gigi sari atas dan bawah. Zal. Kemudian sa. Kemudian za.
Dha. Jadi sama. Dha, sa, dzal itu hampir sama. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung dari gigi sari atas dan bawah. A'udzubi, bi. Jadi di antara dua bibir. A'udzubillahi, billahi. Kemudian ha itu tadi bahwasannya di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Itu bukan zal ya. Itu dal. Iyyaka na'budu. Bukan iyyaka na'budu. Bukan. Jadi dal dengan zal itu beda. Dal dengan zal itu beda. Karena apa? Karena kalau dal itu malah dal, ta, dan to itu sama. Kalau dal, ta, to kan sama itu makhrajnya. Yaitu ujung lidah tapi ditempelkan ke pangkal. Ke pangkal yang ke atas. To, da, to, ta. Nah, jadinya ujung lidah kemudian ditempel ke pangkal gigi seri to yang atas. To, ta, kemudian dal sama. Kalau zal tadi, zal kan kalau saya berbunyi zal dengan dal itu kan beda udah, kedengarannya udah beda. Karena kalau dal itu adalah ujung lidah kemudian ditempelkan ke pangkal daripada gigi seri atas. Dal, to, ta itu sama. Kalau zo, zal, sa itu sama. Cuma di situ makhrajnya itu adalah ujung lidah kemudian ditempelkan ke ujung gigi seri atas dan bawah. Zal, sa. Nah, itu kan zal, sa, zo sama. Cuma sifatnya yang nanti akan berbeda. Ada isti'ala, ada istifal gitu. Jadi yang penting yang kita bahas di sini adalah bagaimana mengucapkan Al-Fatihah makhrajnya itu benar. Saya ulangi. Maaf, banyak telepon gangguan. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi supaya menjadi praktek. Jadi nanti rekaman-rekaman yang sudah masuk itu nanti saya akan koreksi. Kemudian apa yang nanti saya buatkan tabel lah. Saya buatkan tabel di fulan bacanya benar, cuma yang harus dilatih bacaannya ini. Maka nanti setornya itu makhraj yang perlu dilatih setiap hari itu. Begitu. Jadi saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi harus benar bacaannya, kemudian nanti bagaimana pengucapannya. Setelah saya periksa dari rekaman-rekaman tersebut, ada yang perlu dikoreksi, diantaranya itu pembacaan ro tadi. Jadi ro itu bukan bergetar, tapi ditahan. Sekali lagi ro itu memang sifatnya bergetar, takdir, tapi kita mengetahuinya bukan untuk melakukannya, kan tapi supaya kita bisa menjauhinya. Nah, kemudian na'budu itu tadi banyak yang panjang. Ya, nanti rekaman yang melalui enggak usah. Nanti mungkin bisa nanti bisa dikirim ulang ke saya rekamannya, kemudian nanti baru langsung saya koreksi, kemudian nanti bisa langsung dibenerin. Tapi nanti saya buat tabel dulu, si fulan ini bacaannya benar, tapi ini yang kurang benar gitu. Jadi kata-kata na'budu itu dalnya itu pendek. Ada yang membaca panjang, itu perhatikan, nggak boleh. Jangan kita membaca na'budu, bukan. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Bukan na'budu. Kemudian yang perlu diperhatikan dari rekaman tersebut, ketika membaca alaihim banyak dari rekaman tersebut itu dibolak-balik. Jadi seharusnya ha yaitu ada di bagian bawah, tenggorokan bagian bawah itu menjadi bagian tengah. Jadinya apa? Alaihim begitu. Ada yang mengucapkan alaihim. Jadi tidak boleh, tidak bisa. Jadi alaihim. Kemudian wala, bukan wala, bukan wala. Jadi kita kalau ingin tahu seperti yang kita jelaskan tadi, maka kita baca umpamanya a, i, u, a. Jadi a fathah, i benar-benar kasroh, u di dhammah. Kemudian mengetahui makhrajnya a begitu. A jadi hamzah yang diharokati, kemudian hamzah yang disukun. Jadi yang disukun ini kita mengetahui persis di mana tempat keluarnya. A, I, U. Itu kegunaannya A, I, U, A. Supaya kita benar-benar mengetahui bahwasanya harokat fathah memang benar-benar fathah yang khalis, yang murni. Kadang ada orang yang membaca fathah itu enggak murni. Seperti pengucapan wala. Itu diucap wala gitu. Jadi enggak benar itu. Jadi harus wala gitu. Jadi dari rekaman tersebut yang perlu diperhatikan. Juga yang dari rekaman tersebut yang harus diperhatikan bahwasanya Ar-Rahman haknya kadang juga enggak murni. Hak ada yang dibalik tadi jadi Ar-Rahman jadinya hak bukan hak, atau ada yang baca kok Ar-Rahman gitu. Jadi enggak benar. Jadi sekali lagi pembacaan yang benar itu adalah dengan menempatkan makhrajnya masing-masing, menempatkan tempatnya masing-masing. Dan ini nggak bisa kita itu sekedar hanya sekedar hanya kita itu mendengar, tapi harus memperdengarkan. Tapi harus memperdengarkan.
Jadi harus diperdengarkan kepada yang memang sudah talaki, kepada gurunya. Jadi diperdengarkan. Jadi nanti rekaman tersebut akan saya buat tabel. Jadi nanti ada nama, kemudian apa saja yang harus diperbaiki, begitu. Makanya dari teman-teman yang belum mengirimkan rekaman, harap segera mengirimkan rekaman. Ditunggu nanti. Supaya apa? Supaya kita ketika membaca Al-Fatihah terutama itu benar, makhrajnya juga benar. Karena itu adalah syarat. Kalau syarat, kalau tidak terpenuhi, berarti apa? Syaratnya kalau tidak terpenuhi, berarti ya tidak akan sah. Kalau syaratnya tidak terpenuhi. Jadi sekali lagi, yang belum mengirimkan rekaman, nanti segera dikirim. Jadi saya ulangi lagi cara membaca Al-Fatihah. Jadi dengarkan baik-baik, kemudian dari mulut saya bagaimana cara mengucapkannya supaya ditirukan nanti. Jadi kata para ulama, yang namanya tajwid itu tidak ada kecuali melatih daripada kita menggerakkan mulut. Makanya kebanyakan orang yang tidak benar dalam membaca makhraj, mengeluarkan makhraj, itu mulutnya itu enggak malas gitu untuk membuka mulut dan lain sebagainya. Kadang malas. Makanya jangan malas-malas. Jadi berusaha untuk belajar dengan baik. Jadi a, i, u, a, ba, bi, bu, ab, ta, ti, tu, at, itu cara belajarnya. Cara belajar. Jadi nanti bisa diketahui dalam pelajaran ilmu tajwid. Jadi saya akan mulai daripada bagaimana cara untuk membaca Al-Fatihah dengan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ka, qaf, kaf. Jadi kalau qaf itu adalah pangkal daripada lidah. Tapi qaf itu pangkal lidah bagian dalam. Qaf. Kalau kaf agak keluar. Pangkal lidah tapi agak keluar. Ihdinas shiratal mustaqim. Jangan terlalu mustaqim. Enggak, biasa aja. Nasta'in, bukan nasta'in, enggak, jangan takalluf, jangan jangan terlalu jangan terlalu berusaha melebih-lebihkan, jangan melebih-lebihkan, begitu. Jadi saya ulangi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dal. Di mana tadi dal? Dal itu adalah ujung lidah, kemudian ditempelkan ke pangkal daripada gigi seri atas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ingat antara shad dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi shad dengan sin itu hampir sama, yaitu apa namanya di ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan gigi sari bawah. Ihdinas si, ihdinas si, shad, kemudian sin, kemudian zai. Itu hampir sama. Shad, sin, zai. Jadi hampir sama. Ihdinas sirata. Tapi kalau tetap ada perbedaan. Kalau umpamanya nggak ditalakikan, nggak tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Sa, si, su, as. Jadi sin dengan shin itu beda. Sin dengan shin itu beda. Kalau shin itu shin besar maksudnya. Asyaiton, asyukru. Kalau di sini adalah ke saya nanti bisa ke saya. Jadi asyukru, asyaiton itu shin. Shin itu tafasyi. Sifatnya itu adalah tafasyi itu menyebar. Tapi makrotnya di mana tempat keluarnya? Tengah lidah. Iya benar ke saya. Tengah lidah. Jadi ash. Kalau sin tadi itu ujung. Sin, shad, zai itu ujung. Ihdinas sirata shad. Ihdinas siratal sama-sama ujung. Ihdinas sirata itu sama-sama ujung. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim, jangan begitu. Mustaqim, jangan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina zal. Zal tadi di mana? Zalnya itu tadi, zal itu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung dari gigi sari atas dan bawah. Zal, sa, zo itu sama. Siratal ladzina an'amta. An'amta ini yang sering saya dengar bolak-balik, kadang an'amta salah. An'amta. Jadi hamzah dulu baru ain. An'amta a, i, au, a. Jadi a, i, u, a. Beda. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim bukan alaihim. Di situ ain bukan hamzah. Alaihim, haknya itu makhraj ada di tenggorokan bagian bawah. Alaihim ghairil gha. Gha itu di mana tadi? Kha dengan ghain, yaitu apa? Tenggorokan bagian atas. Ghairil gha. Ghairil. Jadi ri. Ghairi. Ra, ri, ru, aw. Ra, ri, ru, aw. Ra, ri, ru, aw. Ghairil. Bukan ghairil. Atau apa namanya? Biasanya saya dengar itu enggak murni gitu loh. Enggak murni gha. Ghairil maghdubi ma mi mu am. Jadi bibir. Ma mi mu am. Ghairil ghain lagi setelah mim maghdubi. Dot di mana? Dot itu adalah tepi lidah.
Jadi dot itu adalah tepi lidah. Walab bisa kanan bisa kiri. Walab kalau saya kanan. Walab dolin. La. Walab dolin. Itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, makhraj, kemudian tasydid, ar-Rahman, bukan ar-Rahman, bukan waladdo, bukan waladol, bukan waladdo, tasydidnya terutama iyyaka, Jadi itu kalau masalah panjang pendek ya, supaya kita tahu panjang pendek seperti waladolin. Itu kalau dalam istilah ilmu tajwid itu kan namanya mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Panjangnya 6. Ini pun ulama ada yang mengatakan boleh tidak 6. Ada yang 4 umpamanya. Tapi mereka mewajibkan. Artinya mewajibkan di sana itu artinya adalah wajibul fanni, al-wajib al-fanni. Al-wajib fanni itu bukan al-wajib asy-syar'i. Al-wajib fanni itu maksudnya kalau tidak dibaca 6 harokat, maka dibilang salah. Salah menurut ulama apa? Menurut ulama tajwid. Tapi seandainya dibaca kurang dari 6, dibaca 5, dibaca 4, maka bagaimana apakah berdosa? Enggak berdosa, tapi tetap salah menurut ulama tajwid. Jadi itu tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau tidak menggunakan mad sama sekali, meskipun itu adalah mad tabi'i. Itu mad tabi'i yang 2 harokat. Itu maksudnya. Makanya di situ kan harus harus dalam Al-Fatihah itu tasydidnya tadi, kemudian berkesinambungan terus-menerus, tidak ada jeda, mualah, kemudian tartib, kemudian makhraj itu tempatnya masing-masing, kemudian juga tidak lahan. Tidak lahan itu, lahan kemarin kan ada berapa? Salah baca itu ada secara global ada 3 kan kemarin dalam bacaan Al-Fatihah, terutama dalam Al-Fatihah. Ada lahan tersebut, salah baca, itu menyebabkan artinya berubah. Artinya berubah. Maka ini juga tidak akan mengesahkan Al-Fatihah kalau tidak diulangi, maka juga nanti sholatnya akan tidak sah. Seperti apa? An'amta dibaca an'amtu. Artinya kan berubah itu. Bahkan kalau orang tahu artinya, maknanya disengaja dibaca, nanti bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena meyakini bahwasanya yang memberikan nikmat itu dia. Itu artinya kan begitu. Jadi itu yang pertama. Makanya harus tidak boleh salah baca. Salah baca tidak boleh. Ada kalanya merubah arti seperti tadi. Ada kalanya menjadikan kata tersebut tidak punya arti sama sekali menurut gramatika bahasa Arab. Seperti apa? Seperti umpamanya membaca alladzina, yang zal tadi, makhrajnya di mana? Zal itu tadi makhrajnya itu kan ada di ujung lidah, kemudian bertemu dengan ujung gigi sari atas dan bawah. Itu kan? Dibaca allazina pakai zai. Dibaca zai, allazina. Yang di situ makhrajnya itu sama-sama ujung lidah, cuma bertemu dengan ujung daripada gigi jari bawah. Itu kalau zai ujung daripada gigi jari bawah. Itu kan sudah menjadikan kalimat tersebut, kata tersebut
tidak mempunyai arti sama sekali. Alladzina seharusnya begitu. Zal, yaitu maksudnya apa? Di antara ujung gigi jari atas dan bawah dan ujung lidah. Kemudian dibalik makrotnya itu ujung lidah kemudian bertemu dengan ujung gigi jari bagian bawah saja. Itu kan sudah berbeda nanti. Bagaimana bahasa Arab itu sangat berbeda arti kalau beda pengucapannya. Jadi kalau dibaca alladzina seharusnya alladzina dibaca allazina pakai zai, maka menjadikan al-Fatihah atau kata tersebut tidak mempunyai arti dalam bahasa Arab. Maka kalau tidak diulangi bacaannya, kalau sudah diulangi, maka nanti bacaannya batal, maka sholatnya pun juga batal. Tidak sah. Kan yang kita dapat apa? Capek. Yang kita dapat itu adalah capek. Bagaimana tahu antara sah dan tidaknya? Ketika kita meninggal. Padahal termasuk dari keistimewaan orang sholat itu, kalau dia itu memenuhi persyaratan bisa menghapus daripada dosa-dosa yang lalu, ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sholat seperti yang diperintahkan ataupun dia wudhu seperti yang diperintahkan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau orang tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diampuni. Tapi ketika dia meninggal, tahu-tahu nggak ada amal-amalnya yang menyertainya. Karena apa? Karena ketika dia itu sholat, hanya bentuk lahiriah saja, ruku, kemudian sujud, tapi dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, sehingga bacaannya tidak diterima, kemudian juga otomatis nanti sholatnya juga diterima. Tidak ada amal yang menyertainya. Maka dari itu kita semuanya supaya kita saling nasihat menasihati supaya semuanya, ini kan tujuan kita semuanya itu bukan dunia, tapi akhirat, supaya kita semuanya sholatnya itu benar, sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memenuhi persyaratan ini, diantaranya Fatihah, membaca Al-Fatihah itu memang benar. Begitu. Jadi sebelum saya akhiri, saya ulangi lagi cara untuk membaca Al-Fatihah. Billahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Jadi nanti rekaman-rekaman yang sudah dikirim akan saya buat tabel, kemudian saya kirimkan ke peserta atau ke admin, nanti biar nanti dikirimkan ke orang-orang yang menyetorkan atau mengirimkan rekamannya. Yang belum mengirimkan, harap mengirimkan segera. Jadi ada kalanya kalau menurut saya ada kalanya buat tabel rekaman-rekaman itu meskipun dikirim ke admin bisa, kemudian dari admin ke saya, kemudian saya buat tabel, kemudian dikirim ke admin, kemudian biar dikirim ke peserta masing-masing. Ada kalanya langsung ke saya, kemudian bisa nanti tabelnya saya buat, kemudian dikirim ke admin, kemudian dikirim ke peserta yang lain.
Tapi kalau langsung ke saya itu lebih praktis supaya bisa langsung langsung membuat tabel bahwasanya si fulan ini kurang makrotnya, ini harus dilatih. Kemudian dia kirim makrot-makrot yang kurang tersebut, latihan setiap pagi supaya memang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Begitu. Jadi begitu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita semuanya, semoga amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan selalu, amin amin ya rabbal alamin. Ya benar itu nomor saya akhiri, bisa dilihat itu di share oleh admin tadi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, sholawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.